Hai guys, sebelum bahas Jiku Akusu episode 8, saya punya cerita menarik nih. Jadi beberapa waktu lalu, saya habis jalan-jalan dari sebuah hobby shop. Terus di displaynya tuh ngelihat ada Zugoku Asuran Zara. Dalam hati saya tuh kayak, weh akhirnya nyampe sini juga nih. Itu tuh kalau dipikir-pikir ya ironis gitu. Lucu tapi sedih. Lucunya adalah, ini kan barang yang rilis di Jepangnya tuh bulan Januari. Baru masuk sini bulan Mei. Berapa bulan kemudian tuh? 4. Buset apa bejrot lama banget. Dan barang yang ngaret banget ini tuh saya masih punya hype dan masih ada niatan buat jajan gitu. Sebenarnya kan ini tuh udah masuk di marketplace. Cuma harganya gitu ya, nganu banget. Kayak 600, 700. Jadi ironinya adalah ngelihat barang fisik ini tuh terlihat murah. Padahal mah enggak, kayak jir, apakah emang harus jajan red kali 165 in this economy? Sumpah ini gak lebay, tapi saya mikir 2 jam buat ngambil itu atau enggak. Sampai saya ceritain ke cewek saya. Ya, saya selalu cerita kalau misalnya mau jajan Gunpla tuh, ini lagi murah, ini lagi bla bla bla, ini bla bla, ngejelasin kronologinya. Terus ya cewek saya mah enteng-enteng aja ngomongnya. Berapa harganya? 500? Ya udah kalau mau mah ambil aja. Kalau mau ambil aja. Selalu yang ditekankan itu seperti itu. Tapi kan saya tuh selalu ngejelasinnya kayak enggak gitu. Ini tuh harusnya segini. Terus kayak ini tuh udah barang lama banget. Bla 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 bla. Setelah pikir panjang mah ya jadi enggak mood aja buat punya si Zegok itu. Kalau dibilang mau atau enggak mah jelas mau lah ya. Ya kayaknya kita sebagai pengguna MERS di negara kepulauan emang kayak gitu deh tahapannya. Pertama, nge-hype lihat barangnya kayak anjing ada nih gitu. Beli nggak ya? Pengen banget. Terus yang kedua, ngebandingin harga marketplace sama toko fisik kayak di marketplace mahal, tapi ya di sini juga red kali 165 nggak oke harganya. Terus mikir lagi kayak anjir, ini tuh barang rilisan Januari ya? Baru masuk Mei berarti udah basi banget dong. Terus sampai terakhir tuh mikir kayak, beli nggak ya? Yang akhirnya jadi nggak mood aja setelah memikirkan hal-hal tadi itu kayak, ya udahlah nggak jadi ah, males. Dulu saya pernah nge-tweet gini nih, buat kalian yang masih bisa jajan Gunpla Red Distributor, itu tuh sebuah privilege guys. Dah ya, lanjut bahas Jiku Akusu episode 8. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, setengah durasi episode ini tuh kan bakal bahas One Year War, Jiong Dokuritsu Senso yang itu loh, Solomonnya mau dijatuhin ke Granada. Jadi episode ini tuh emang bagus direksinya, terutama buat kalian yang belum nonton movie-nya kan masih, apa itu Zack Nova, apa ini, kenapa share-nya, bla 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 bla. Nah sekarang udah dijelasin clear as crystal, jadi kalian bisa ngerti keseluruhan cerita Jiku Akusu. Ada 2 bahasan menarik di flashback ini yang cuma bisa dibahas kalau misalnya kita punya akses nge-pause setiap frame yang ada di episode ini. Pertama, ternyata Gerugugu tuh udah ada waktu si Char-nya mau nanem bom di Solomon ya. Sumpah, saya nggak ingetnya tuh itu squad Zaku loh. Saya nggak tahu ya, ini soalnya beginning itu kan belum rilis secara digital, jadi kita nggak bisa ngebandingin antara TV series dan movie-nya. Cuma saya ingat Zaku itu tuh segeng Zaku bertiga gitu. Kalau ada Gelguk warna hijau mah ya truly Gelguk nggak sih? Itu Gelguk bukan GM, Gelguk, udah fix Gelguk. Kedua, waktu Char ketemu gun cannon light type yang warnanya kayak RX-78, putih Indo April gitu, kan itu tuh pilotnya adanya ya, Artesia. Terus pas kan si Char-nya mau nembak, ternyata itu tuh sepersekian detik ada lalah. Yang lucunya lagi, dulu tuh di Twitter ada yang ngomong orang Jepang pas lagi nonton beginning, terus bilang waktu adegan ini tuh ada lalah sun sepersekian detik gitu. Maksudnya gini loh bro, itu tuh kan kayak sepersekian detik tuh beneran sepersekian detik, kayak cuma 2 frame gitu dari 64 mungkin. Matanya sekilat sebisa mengelihat apa gitu sampai tahu kalau di frame itu tuh ada lalasun. Dan setelah saya rewatch Kido Senshi Gandamu, kalian tahu kan suara yang la itu tuh ternyata ada di OG-nya. Maksudnya waktu dulu saya nonton tuh kirain ya itu kayak another BGM atau kayak gimana aja nggak sih? Sama yang di Jikuaks juga kan pada bilang, kalian denger nggak suara lala ini? Terus si Ego Zabanya kan ngomong kayak, oh itu suara lala ya gitu. Dikira saya itu tuh plesetan, ternyata di OG-nya juga ada. Si Bright Noah tuh ngomong, ini kok pada denger suara lala ya? Sama kayak si Ego Zabe ngomongnya. Saran saya sih kalau kalian punya Neto Furikusu, tonton movie Gundam 1, 2, 3 deh. Mumpung masih ada, soalnya mau cabut pertengahan Juni nanti.
Terus pacing episode ini tuh kan dar-der-dor banget ya. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya nih, penyampaian direksi dari Kazuya Tsurumaki tuh sumpah bagus banget. Kayak ada detail-detail karakter kecil yang tetap tersampaikan meskipun durasinya cuma sedikit. Misal, kita tuh dikasih lihat sweet spotnya Kycilia Zabi yang ternyata bisa masak kue waktu ngasih ke Nyan. Lucu banget itu. Bagus, jadi memperlihatkan kontras karakternya. Terus apakah scene yang cuma makan kue ini penting banget atau enggak? Penting banget lah anjing. Itu kan nanti ada paralelnya waktu si Miguel alias temannya Eguzabe tuh ngasih kue. Terus penggambaran si momen kue ini tuh dijadikan sebagai bahan selebrasi yang mungkin tidak akan terjadi lagi ketika kamu sudah naik ke Mobile Suit. Kan gak tahu ya bisa dead atau enggaknya, makanya selagi masih hidup ya dikasih kue. Momen yang sweet itu tuh dipelintirin lagi yang ternyata kuenya udah diracun. Terus semua adegan perkuean ini tuh jadi ngasih kedalaman karakter ke Nyannya yang padahal si Nyan tuh cuma pengen makan kue yang dikasih sama temennya. Nyan juga nggak peduli mau dikasih beasiswa sama Kycilia Zabi atau tugas yang mau dikasih meskipun itu membahayakan nyawanya dia gitu. Kayaknya si Nyan ini ya cuma pengen hidup damai aja biar nggak jadi refugee lagi. Terus di episode kali ini kita diliatin sama Gundam baru yang namanya G-Fred. Katanya sih unit nomor 2-nya G-Quarks ya. Setelah episodenya beres, rilis kan tuh makeup profilnya yang ternyata persis G-Quarks banget. Cuma beda kepala, bahu, sama thruster belakangnya jadi lebih lancip desainnya. Apa? Kalian ngarep saya ngasih reaksi yang bentuknya mirip banget sama Evangelion? Enggak sih, buat saya ya udah aja biasa aja. Malah yang lucunya adalah waktu si Nyan pertama kali lihat G-Fred tuh dia bilang kan kayak mirip siapa ya ini gitu. Jadi mungkin pas kalian lagi nonton terus dalam hati tuh udah kayak freaky. Eva. Nyan mengeluarkan sebuah line yang bilang kayak, oh ini mirip Kycilia sama. Alias itu jari tengah gak sih buat kalian-kalian yang lagi nonton terus nge-hype Eva kayak bukan anjing ini tuh gak mirip Eva, ini mirip Kycilia sama. Ya gak tahu ya, mungkin niat yang buatnya gak kayak gitu, tapi itu interpretasi saya doang sih dan saya merasakannya seperti itu. Itu it's on me aja. Terus gak tahu ya, mungkin ada yang bilang kayak mirip Kycilia Zabi dari mana? Ya bebas sih anjing, kan si Nyan yang lihat langsung lagi live komentari G-Fred. Terus dia juga pernah bertemu Kycilia in private. Terus dia juga hidup di UC 0085. Terus dia nggak nonton Evangelion, yang paling penting sih itu. Ya kalau Nyan nggak wibu sih, maksudnya nggak tahu Evangelion ya. Sama kalau dia tinggal di Bandung, kayaknya pertama kali lihat G-Fred tuh komentar dia kayak, mirip apa ya? Oh iya, mirip angkot Cisitu Tegalega. Googling aja ya sendiri bentuk angkotnya kayak gimana. Tapi kalau mau ngomongin mirip Kycilia Zabi atau enggak, setelah ditilik-tilik lebih dalam, kayaknya ya mirip deh. Terutama di bagian mulut itunya kan Kycilia Zabi pakai masker warna ungu. Belum lagi aksen orennya juga ya mirip lah ungu oren gitu. Bagus sih interpretasi desainnya. Ketika ada mobile suit yang mirip Char Aznable alias Sazabi, ya kenapa nggak bikin mobile suit yang mirip Kycilia Zabi? Tapi G-Fred ini kan lebih nggak in your face banget ya. Jadi kalian harus kayak, mirip Kycilia nggak ya? Mirip Kycilia nggak ya? Bagus itu, bagus. Tapi pertama kali saya lihat G-Fred sih bentukannya kucing banget ya. Dan warnanya juga nyan banget. Ya kucing dan nyan banget gak sih? Gundam Nyan. Tapi ini kalau ngomongin Nyan tuh lucu. Waktu pertama kali si Eguzabe sama Miguel ketemu kan Miguelnya manggil kayak Eguzabe gitu. Terus satu lagi kayak, ini kenalin teman aku Miguel. Terus yang ini namanya Nyan gitu. Kayak sorry, itu aneh banget. Lucu lagi, latarnya militer yang pakai seragam. Ibarat kayak kalian lagi ngenalin temen kayak, bro, ini kenalin teman gue namanya Prabowo. Kalau ini namanya Meong. Kontras anjing, kayak lagi ngenalin normis ke orang yang panggilannya tuh pakai username Twitternya. Jadi G-Quarks tuh kan udah sisa 4 episode lagi. Nah di episode 8 ini beneran ditekankan konfliknya tuh akan seperti apa. Konflik kepentingan antara Giren dan Kycilia untuk memperebutkan sebuah mesin atau project. Jujur saya nggak tahu nama atau pronunciation mesinnya itu kayak gimana. Tapi menurut deskripsi pelayannya Kycilia yang di door itu si badan jerling. Katanya mesin itu tuh sebuah instrumen penghancur umat manusia yang bisa menghancurkan Zion bla bla bla. Terus Kycilia-nya kayak ngomong, ya udah makanya jangan jatuh ke tangan Giren. Dar. Itu keren. Saya sedikit kebayang sih ini arahnya mau kemana. Kayaknya itu tuh sebuah psycho mesin yang kuat banget. Kalau misalnya kemarin Zack Nova cuma segede bolongan Solomon kecil doang, ya mungkin ini Zack Novanya bisa sealam semesta, nggak tahu juga ya. Statement tadi itu agak lebay sih, tapi kalau kalian udah pernah nonton seri-seri UC sebelumnya, ya nggak ada yang nggak mungkin lah kalau udah ada kaitannya dengan psycho mesin. Terus katanya kan ada pasukan clone new type yang lagi di develop sama Giren ya. Apakah itu adalah Puru-Puru dan Kubele-Kubelenya?
Di akhir episode, kita diliatin sama seorang emas-emas berambut klimis yang sampai nutupin mata. Terus pas saya pertama kali dengerin suaranya, ini kayak Shin Yuki gak sih? Shin Yuki? Bukannya itu seiyunya Char Aznable ya? Ini Char gak sih? Sampai ada sebuah shot yang ngeliatin mata kirinya berwarna biru. Anjir, fix lah, he is a Char. Yang lucunya, di Twitter tuh lagi rame ada orang Jepang yang cocok logi. Siapa sih nama orangnya tuh? Lupa saya. Shi bla 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 bla. Shi itu kan 4 ya. Terus ada yang bilang kayak, ini tuh kayaknya localize nama dari Quattro ke bahasa Jepang jadinya si bla 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 itu. Sorry, saya lupa namanya siapa. Sampai di preview episode berikutnya, kita diliatin lagi sama sebuah karakter mbak-mbak yang lagi naik ayunan. Itu Lalasun gak sih? Maksudnya ini kan udah klimaks banget nih. Apa namanya si Jikwax tuh. Berarti karakter konflik utamanya udah pada muncul nih. Ada siapa? Kisilia. Ada Giren yang belum diliatin. Terus ada Char Aznable yang mungkin dia Char. Akan lebih keren lagi kalau itu Johnny Raiden sih. Sama satu lagi Lalasun. Itu udah komplit lah. Amuronnya mah gak penting lah kayaknya. Sorry banget lu gak diajak. Terakhir, saya tidak mau terlalu mikirin gimana nasibnya Jikwax sama Jifred. Seperti biasa, saya tidak terlalu peduli dengan teori dan pembahasan-pembahasan kedepannya bakal kayak gimana. Soalnya saya bukan cenayang dan bukan teoris juga nih. Jadi ya, saya cuma bisa berdoa semoga trio ini berakhir bahagia sama seperti karakter-karakter yang ada di Gundam The Witch from Mercury. Amin, amin banget sekebon tuh. Super last banget nih. Ada 2 komentar di channel ini yang menarik buat dibahas. Itu nggak saya reply karena harus diomongin secara Favivos karena lumayan menarik buat saya. Pertama, ada mas-mas yang mengeluhkan katanya action di Jikwax tuh kurang banget. Sampai-sampai direktornya Kazuya Tsurumaki itu tidak berkutik dengan desainnya Jikwax. Padahal mungkin bisa lebih bagus. Mungkin ya kayak gitulah kurang lebih. In a way, saya ngerti maksudnya. Misal, kayak waktu Akai Gundam lawan Galguk itu kan pas lagi tembak-tembakan, mungkin angle yang dilihat itu kayak cuma si Akai Gundam lagi melengkung badannya gitu, ngerti gak sih? menghindar. Terus kan ada itu kayak slow motion ala-ala Gundam pertama kan yang latar backgroundnya berubah jadi warna orange. Apakah itu battle-nya menarik atau enggak? Mungkin buat kalian yang hidup di zaman sekarang dan battle-nya tidak flashy, ya mungkin nggak menarik, tapi kalau ngelihat dari origin ya bentukan battle-nya Gundam dari 0079 tuh ya memang kayak gitu. Kalau saya sebagai penggemar sejati melihat actionnya Jikwax ini kualitasnya top tier banget. Entah karena ada referensi produksi dari seri-seri sebelumnya, terus mengenhance beberapa adegan sesuai dengan bentukan mobile suit-nya. Misal kayak Galguk waktu lagi terbang biasa, padahal itu kayak kalau kalian dengerin suara boosternya itu crispy banget kayak belum lagi suara daleman kokpitnya tuh yang udah kayak ya gitu. Sama Char Aznable juga waktu lagi 3 kali kecepatan itu, ya itu tuh udah bunyi soalnya bahaya banget, udah geratak-geratak geter-geter gitu loh. Kalau kalian pengen tahu serealistis atau feelingnya kayak gimana, coba bawa mobil LCGC ke tol, speednya sekitar 140, cobain aja sendiri. Kalau enggak motor Mio lah, kalian coba kebut tuh sampai mentok, entah speednya 80 mungkin. Silahkan coba sendiri ya. Siapa tahu kalian masih penasaran action sequence-nya Jikwax tuh bagus atau enggak. Cobain aja sendiri. Terus detail-detail fungsional mobil suit-nya tuh diliatin semua kok kalau kalian perhatiin. Misal Jikwax di episode 7, kalian coba liatin deh thruster bagian kaki, backpack-nya tuh segerak apa sih buat bisa menstabilkan Jikwax yang lagi muter-muter kayak gitu. Atau misal waktu Akai Gundam lagi berantem di luar angkasa, coba lihat bagian thruster kakinya, itu berfungsi banget lah untuk ambak. Udah pernah saya bahas ya ambak kayak gimana, kalau enggak kalian googling sendiri lagi lah ambak itu apa. Terus ini yang paling penting, perlu di bold, underline, italic, pakai font yang majreng banget nih. Core value Gundam itu bukan ada di aksi robotnya, tapi di human dramanya. Jadi kalau ada episode Gundam yang nggak ada actionnya, apakah bagus atau enggak? Ya bagus-bagus aja selama ceritanya berprogres dan ada kedalaman cerita, kedalaman karakter, kompleksitas dan lain-lain, politik yang kental, anti-war message, dan lain-lain lah. Bagus atau enggak? Bagus lah. Yoshiyuki Tomino aja alias kreatornya Gundam, waktu lagi diwawancara sama NHK ditanyakan salah satu penyesalan terbesar waktu lagi bikin Char's Counter Attack itu apa? Langsung dia jawab, actionnya kebanyakan, harusnya lebih banyak human dramanya. Jujur saya sebagai yang comfort filmnya adalah Char's Counter Attack setuju banget. Berantemnya kebanyakan, ya mungkin buat viewers yang kayak kalian-kalian, action itu kan salah satu bumbu yang keren. Tapi buat saya sebagai yang pengen tahu konflik si karakter-karakter ini tuh lebih seru dramanya. Saran saya, buat kalian yang masih nonton seri Gundam dengan kacamata robot action yang keren, mending dicopot dulu, terus diganti mindsetnya sama, oh iya ini tuh tentang human drama beserta kompleksitas cerita lainnya.
Saya yakin kalau kalian udah ngubah mindset kayak gitu, kalian akan menikmati seri-seri jadul yang mungkin kalian nggak bisa tonton karena animasinya burik dan lain-lain ya. Pasti kalian bakal seneng banget sama Mobile Suit Gundam, Zeta Gundam, Charge Counter Attack, dan seri-seri Gundam lainnya. Terus ini sorry banget kalau misalnya saya boleh komen. Kalian tahu kan kenapa mungkin di zaman WFM atau SEED atau apapun banyak yang komentarnya kayak gitu? Ya karena mereka masih menganggap Gundam itu adalah robot-robot berantem. Gitu aja sih, simple. Jadi ketika ada yang ngebahas realita story-nya tuh kayak gitu, ya mereka nggak bisa menikmati. Yang itu loh, ya meme yang war is bad, nggak nyampe. Sorry banget. Komentar yang kedua, ada yang bilang romance-nya maksa banget. Intinya kayak gitu, romance-nya maksa banget. Ini sebenarnya sedikit nganu, tapi aduh gimana ya. Pertama, mereka itu masih remaja, Mas. Aduh, ada yang namanya cinta monyet, terus ada yang masih mengeksplor cinta itu seperti apa. Intinya ya remaja tuh memang kayak gitu. Dari seri-seri Gundam sebelumnya juga sudah banyak kok interpretasi cerita kayak gitu. Even di original Gundam 0079. Contohnya Amuro yang kesemsem banget sama Matilda San, atau misalnya trio Amuro, Lalah, dan Char yang ternyata di-reveal kalau di Char's Counter Attack itu si Charnya ngomong Lalah tuh harusnya jadi ibu gue. Ibu gitu. Wah, ya gitulah. Sorry sedikit spoiler, kalau kalian udah tahu relationnya Char sama Lalah kayak gimana, kok mau dijadiin sosok ibu malah cipokan? Aduh gimana ya, yang saya bisa tangkep sih itu mah new type thing lah. Maksudnya kita sebagai manusia biasa nggak akan nyampe mikirin yang kayak gitu-gituan. Yo, si sok-sokan banget sih. Tapi yang pengen saya kasih tahu adalah, nggak tahu ya apakah kalian bisa merasakan romantisme cerita new type ini atau enggak. Contohnya new type yang sudah bisa mengerti segala hal, bahkan bisa sampai melihat waktu, bisa jalan-jalan ke akhirat dari awal ini sampai ujung itu. Terlalu berat ya bahasannya, udah saya stop aja ya. Buat kalian yang belum tahu pernyutaipan, silahkan nikmati dulu aja. Terus buat kalian yang penasaran dan nanya-nanya kayak, Char kemana sih bang? Terus ini kok jadi kayak gini? Sujunya kok bisa kayak gini? Kok ini semakin kalian tidak tahu itu tuh semakin bagus. Ntar aja tunggu sampai G-Quarks-nya tamat. Kalau udah tamat, barulah boleh kalian nonton seri UC sebelumnya. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah.